Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, dengarkan baik-baik. Hidup ini, tidak ada yang bilang bahwa hidup itu akan selalu mudah. Tidak ada yang bilang bahwa hidup ini akan selalu mulus tanpa ujian. Setiap hari kita bangun, kita dihadapkan dengan ribuan masalah, tantangan, kesulitan yang terus datang tanpa henti. Kadang dari luar, kadang dari dalam diri kita sendiri. Kita mencoba untuk sabar, kita mencoba untuk menahan diri. Tapi coba renungkan, apakah sabar yang kita jalani ini benar-benar membuat kita kuat? Atau justru menjerat kita dalam perangkap yang menahan langkah? Seperti seekor burung yang terus mencoba terbang, tapi kakinya terikat rantai. Kita terus menunggu, terus berharap, terus menahan rasa sakit. Tanpa sadar, kita sebenarnya sedang terjebak. Sabar bukan sekadar menunggu dalam diam. Sabar bukan sekadar pasrah menunggu keajaiban yang entah kapan datang. Sabar itu adalah jihad, sabar itu adalah perjuangan. Kalau kita hanya sabar tanpa ikhtiar, kalau kita hanya sabar tanpa doa yang menggetarkan hati, kalau kita hanya sabar tapi menyerah tanpa perlawanan, maka kita bukan sedang sabar, kita sedang terjebak. Dan ketika kita terjebak, kita membiarkan diri kita menjadi budak keadaan, budak kesedihan, budak putus asa. Sahabat sejati, hari ini, kita akan membongkar rahasia yang sering tak disadari. Hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana sabar yang salah kaprah bisa menjadi perangkap yang mematikan semangat. Tapi juga, bagaimana sabar yang benar bisa membebaskan kita, bisa memerdekakan kita, bisa menjadikan kita orang yang dirindukan surga. Dengarkan baik-baik, resapi kata-kata ini. Karena ini bukan hanya tentang sabar, tapi tentang cara kita memaknai hidup. Apa maksud? Kesabaran adalah perangkap. Sahabat sejati, ketika kita mendengar kata sabar, apa yang langsung terlintas di pikiran kita? Mungkin kita membayangkan seseorang yang duduk diam, menahan rasa sakit, menahan emosi, menahan air mata. Menunggu, dan menunggu. Tapi, apakah benar sabar itu hanya bertahan dan menunggu? Apakah sabar itu hanya soal diam pasrah, tanpa melakukan apapun? Tidak, sahabat sejati. Sabar bukan hanya bertahan. Sabar bukan hanya menahan. Sabar bukan hanya soal menunggu waktu yang entah kapan akan datang. Sabar yang benar adalah memahami makna di balik cobaan. Memahami hikmah Allah. Memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan menuju cahaya. Tapi sayangnya, kadang kita hanya bertahan tanpa memahami tujuan, tanpa mencari jalan keluar, tanpa merenungi makna di balik semua ini. Akhirnya, kita bukan sedang sabar, kita sedang terjebak. Terjebak dalam keyakinan palsu bahwa kita cukup menunggu saja. Terjebak dalam pola pikir bahwa ujian ini akan selesai dengan sendirinya tanpa usaha. Terjebak dalam rasa sakit yang kita pelihara sendiri, tanpa mencoba bangkit dan mencari solusi. Sahabat sejati, mari kita lihat kisah agung dari Nabi Yusuf, alaihi salam. Beliau diuji dengan fitnah, dijebloskan ke dalam penjara. Apakah beliau hanya duduk diam menunggu keajaiban? Tidak, Nabi Yusuf tetap tegar, tetap menggunakan kesempatan di penjara untuk berdakwah, mengajarkan ilmu, mendekatkan orang-orang kepada Allah. Di dalam kegelapan penjara, beliau tetap memancarkan cahaya iman. Dan karena kesabarannya yang penuh dengan pemahaman dan usaha, Allah mengangkat derajatnya. Membebaskannya, menjadikannya pemimpin yang bijaksana. Itulah bedanya sabar yang memahami hikmah dengan sabar yang terjebak. Orang yang hanya bertahan tanpa memahami makna akan merasa hidupnya terhenti. Akan merasa seperti burung yang sayapnya patah, hanya bisa menunggu tanpa tahu kapan akan bebas. Tapi orang yang sabarnya penuh dengan pemahaman, akan tetap bergerak walau perlahan,
akan tetap berusaha walau sakit, akan tetap berdakwah walau di penjara, akan tetap berdoa walau di kegelapan. Sabar bukan perangkap, tapi kalau kita memaknainya hanya sebagai diam dan menunggu, maka sabar akan menjadi jerat yang mengikat kaki kita, menahan kita dari meraih kemuliaan Allah. Bahaya jika kesabaran menjadi perangkap. Sahabat sejati, dengarkan baik-baik. Kita sering mendengar kata-kata, sabar saja, semua akan baik-baik saja, tunggu saja takdir Allah. Tapi, apakah benar begitu? Apakah kita hanya perlu sabar, menunggu, dan duduk diam, sementara hidup terus berjalan? Sabar yang tidak benar bisa jadi bumerang. Sabar yang salah kaprah bisa menjadi perangkap yang membunuh potensi diri. Sabar yang hanya menahan diri tanpa berbuat apa-apa, itu bukan sabar yang diajarkan Rasulullah. Itu bukan sabar yang membawa keberkahan. Kita harus paham, ada dua jenis sabar. Satu, sabar aktif. Sabar yang disertai ikhtiar dan doa. Sabar ini bukan hanya menahan diri, tapi juga berusaha keras, mencari jalan keluar, memohon kepada Allah, dan terus bergerak maju walau kaki terasa berat. 2. Sabar pasif. Sabar yang hanya menunggu, hanya menyerah, hanya pasrah tanpa berbuat apa-apa. Sabar ini adalah sabar yang mematikan. Sabar ini seperti menunggu perahu yang tak pernah datang di tepi sungai. Sahabat sejati, kalau kita hanya sabar tanpa ikhtiar, kita akan diam di tempat. Kita akan tenggelam dalam penyesalan. Kita akan tertinggal, sementara dunia terus bergerak. Orang yang hanya berkata, aku sabar saja menunggu takdir Allah, tanpa mau berusaha, itu bukan sedang berserah diri, tapi sedang menyerah. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi penonton dalam hidup kita sendiri. Lihat Nabi kita Muhammad, beliau diuji dengan hinaan, diusir dari tanah kelahiran, dikepung oleh musuh, dicoba dengan kemiskinan dan ancaman, tapi beliau tidak hanya diam. Beliau tetap berikhtiar, tetap berdakwah, tetap memohon pertolongan Allah. Lihat Nabi Yusuf, ketika beliau terjebak dalam penjara, beliau tidak hanya duduk pasrah. Beliau tetap bersabar, tetap berdakwah, tetap menginspirasi sesama tahanan, tetap mengasah ilmu dan keimanan, sampai akhirnya Allah membebaskannya dan mengangkat derajatnya. Sabar yang benar adalah sabar yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Bukan sabar yang menjerumuskan kita dalam jurang keputusasaan. Sabar yang benar adalah sabar yang membuat kita terus berusaha, sambil tetap berdoa dan bertawakal. Bukan sabar yang membuat kita hanya diam, menunggu takdir, tanpa mau berjuang. Sahabat sejati, jangan biarkan sabar kita berubah menjadi perangkap. Jangan biarkan sabar kita menahan kita dari meraih impian, dari menjemput rezeki Allah, dari memperbaiki keadaan. Sabar itu harus diiringi dengan langkah, dengan doa, dengan semangat. Kalau hanya sabar tanpa usaha, itu bukan sabar yang diajarkan Islam. Itu namanya menyerah sebelum bertanding. Hikmah di balik ujian dan kesabaran. Sahabat sejati, tahukah engkau, ketika Allah mengujimu, itu bukan karena Allah ingin menghancurkanmu. Bukan karena Allah ingin membuatmu menderita. Tapi justru, karena Allah ingin mengangkat derajatmu. Seperti seorang guru yang memberikan ujian kepada murid-muridnya. Bukan karena sang guru benci, tapi justru karena dia ingin murid-muridnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti seorang pandai besi yang memanaskan logam dengan api. Bukan untuk membakarnya, tapi untuk membuatnya lebih kuat, lebih tajam, lebih berkilau. Sahabat sejati, kadang kita merasa terjebak dalam ujian hidup ini. Kita merasa seperti berada dalam lorong gelap tanpa ujung. Tapi percayalah, setiap ujian ada tujuannya. Setiap cobaan ada maksudnya. Seberat apapun cobaan yang kita hadapi, sesulit apapun jalan yang harus kita tempuh,
Semuanya telah ditakar oleh Allah dengan sangat sempurna. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, ujian yang kita terima hari ini tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Tidak akan pernah menghancurkan kita, kecuali kita sendiri yang menyerah. Sahabat sejati, cobaan yang datang bukan untuk mematikan langkahmu, tapi untuk mengajarkanmu bahwa engkau lebih kuat dari yang engkau kira. Itulah mengapa Allah memberikanmu ujian, karena Dia tahu engkau mampu melewatinya. Maka, jangan pernah merasa bahwa ujian ini adalah akhir dari segalanya. Jangan pernah merasa bahwa sabar hanya menahan rasa sakit. Sabar itu adalah bekal untuk melangkah. Sabar itu adalah cahaya untuk menemukan jalan keluar. Sabar itu adalah tanda bahwa Allah mencintaimu, karena Allah ingin menguatkanmu. Sahabat sejati, hikmah di balik ujian dan kesabaran ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk menjadikanmu insan yang lebih sabar, lebih kuat, lebih beriman, dan lebih siap untuk menghadapi hidup ini dengan segala lika-likunya. Bagaimana menjadikan kesabaran sebagai kekuatan, bukan perangkap? Sahabat sejati, kita sudah memahami bahwa sabar bukan hanya soal menahan rasa sakit, tapi sabar adalah kekuatan yang Allah titipkan pada hati hamba-Nya yang beriman. Sabar adalah cahaya yang membimbing langkah kita di tengah gelapnya ujian. Tapi, bagaimana caranya menjadikan sabar ini sebagai kekuatan, bukan perangkap? Bagaimana supaya sabar bukan sekadar kata-kata, tapi menjadi amalan yang membawa kita menuju kemuliaan? Dengarkan baik-baik, ada 3 pilar utama sabar dalam Islam yang harus kita pegang erat. 1. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menegakkan perintah Allah, dalam menjaga sholat, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, berdakwah. Terkadang kita lelah, malas, bahkan tergoda untuk meninggalkan ibadah, tapi sabar dalam ketaatan adalah kekuatan untuk terus mendekat kepada Allah, apapun yang terjadi. Tips praktisnya, pasang target harian ibadah yang realistis, misalnya tilawah minimal 1 halaman Al-Quran. Rutin memperbarui niat sebelum ibadah agar lebih ikhlas. Berteman dengan orang-orang saleh yang memotivasi. 2. Sabar menjauhi maksiat. Sabar dalam menahan diri dari godaan dunia, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kadang hati kita lemah, syaitan membisikkan godaan, tapi sabar ini adalah benteng kita. Tips praktisnya, perbanyak zikir untuk memperkuat hati dan menenangkan jiwa. Ingat selalu kematian dan akhirat agar tidak tergoda dunia. Jauhi lingkungan atau teman yang mengajak pada maksiat. 3. Sabar menghadapi ujian. Sabar ketika Allah menguji kita dengan sakit, kehilangan, kesulitan ekonomi, atau masalah kehidupan. Sabar ini bukan hanya menahan diri, tapi juga berusaha mencari jalan keluar, berdoa dengan penuh keyakinan, dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Tips praktisnya, perbanyak doa, terutama doa Nabi Ayub ketika ditimpa musibah. Rabi ini masaniyat durwa anta arhamur rahimin, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa musibah, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Bangun sholat malam untuk memohon pertolongan. Catat hikmah dari setiap ujian yang dihadapi untuk menumbuhkan rasa syukur. Sahabat sejati, jika kita menjadikan sabar sebagai kekuatan dalam 3 pilar ini, maka kita akan menemukan makna sejati dari hidup ini. Bahwa sabar bukan sekadar bertahan dan menunggu, tapi sabar adalah langkah menuju kemuliaan, menuju surga Allah yang penuh kenikmatan. Jangan biarkan sabar menjebak kita dalam ketidakberdayaan, tapi jadikan sabar sebagai senjata iman, sebagai tameng kekuatan, sebagai tangga menuju ridha dan cinta Allah. Sahabat sejati,
Sabar itu bukan sekadar menahan sakit, bukan sekadar menunggu waktu. Sabar itu adalah kekuatan. Sabar itu adalah bekal. Sabar itu adalah langkah menuju cinta Allah. Jangan pernah berpikir bahwa sabar akan menjebak kita dalam jurang putus asa. Jangan pernah menyangka bahwa sabar akan membuat kita lemah dan tak berdaya. Sabar adalah pintu menuju cahaya Allah. Sabar adalah tangga menuju surganya. Sabar bukan perangkap, melainkan pintu menuju cahaya Allah. Maka marilah kita bersabar dengan pemahaman yang benar. Sabar yang disertai ikhtiar, sabar yang diiringi doa, sabar yang dipenuhi zikir dan penghambaan kepada Allah. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Teruslah mendekat kepada Allah, jangan menjauh. Teruslah memohon pertolongannya, jangan diam. Sebab, Allah bersama orang-orang yang sabar. Seperti firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sahabat sejati, dengan sabar yang benar, insya Allah kita akan menjadi insan yang tangguh, yang tegar, dan yang penuh harapan. Sabar bukan perangkap, melainkan pintu menuju cahaya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, bersama Cermin Iman.